Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marahya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والدي حج ناسكي من حج أسنوي والدي حج أحمد غزالي من حج أرشد من حج سيدي زينب بنت حج محمد صالح شيخنا كيدي محمد معمر بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي مرشد بن حج حسن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد بن عاجل أمثال شيخنا كيدي شفيع هدامي شيخنا كيدي أحمد شريف بن عبد الغني شيخنا كيدي عبد الزين بن حج محمد زين شيخنا كيدي محمد هاشم محبوب شيخنا كيدي جمال موسى شيخنا كيدي عبد المطيع صالح شيخنا كيدي أحمد زين ميدان شيخنا كيدي محمد صالح مختار سيد محمد بن علاوي أبس الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni munzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qasara 'amali wa iftaqartu ila rahmati wa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur. Kita masih melanjutkan doa yang diajarkan Imam Ghazali di antara kita masuk sebelum subuh, di antara duduk sholat tahiyatul masjid sampai ke adzan subuh. Mudah-mudahan hari ini selesai nih Pak doanya Pak. Kalau belum selesai nggak kelar-kelar nih doa. Nah, kita baca cepat saja. Allahumma ya Allah, unzilu bika, aku posisikan denganmu hajati kebutuhanku. Wa in da'ufa ra'yi, sekalipun lemah pemikiranku, apakah yang aku inginkan baik atau buruk kita nggak tahu. Tapi ya Allah, aku posisikan, aku tempatkan keinginanku ini denganmu, sekalipun saya juga nggak tahu ini sebenarnya baik atau tidak baik buat saya. Nah, wa qasara amali wa iftaqartu ila rahmati, dan sangat sedikit amalku dan aku butuh kepada rahmatmu. Ya Allah, saya pengen gini, bahasanya saya pengen sukses, maka kesuksesan saya, keinginan saya buat sukses saya tempatkan di sisimu. Sebab saya nggak tahu sukses saya yang bagus di mana, seperti apa dan bagaimana. Karena amal saya pun terhadapmu sedikit, maka aku butuh kepada kasih saya. Kira-kira begitu tuh doanya. Dan jadi ada orang-orang yang perlu saya sampaikan ketika tidak ngaji masih dulu baca hikam. Kalau bapak-bapak mau beli motor harganya 30 juta, punya duit 100 juta, kira-kira malam ini berdoa enggak? Ya Allah, mudahkan urusan saya besok di motor. Motornya 30 juta, duitnya 100 juta, kira-kira berdoa enggak? Ya Allah, mudahkan besok saya mau beli motor. Enggak kayaknya. 100 masih lebih banyak lebihnya. Tapi kalau beli motor 30 juta, duitnya 20, tiap malam berdoa tuh, ya Allah mudahkan, tambahin dari mana. Karena kita lebih percaya kepada kemampuan kita dibanding takdir Allah. Maka kata Imam Ghazali, posisikan kebutuhan kita di sisi Allah, karena kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Fas'aluka, maka aku mohon kepadamu ya Allah, ya qadiyal umur wa izzat, yang memutuskan segala perkara. Nah, hujan atau tidak hujan, kayak kemarin alhamdulillah hujan dari pagi sampai sore. Alhamdulillah bagi kita Pak, yang nggak kemana-mana, yang hajatan mah. Nah, tapi tetap aja itu biadikal khair, pasti itu yang baik. Keputusan apapun yang diputuskan Allah pasti baik. Wa yasyafiyas sudur wa izzat, yang
melapangkan dada, kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau sudah pisahkan di antara laut-lautan yang airnya nyampur tapi airnya misah. Kan gitu ya, kalau saya nggak pernah Pak, tapi kalau di YouTube itu ada air yang nyampur tapi terpisah. Tujiru buhur. Begitu halusnya, kalau bahasa kita kalau tembok nggak nyampur masih kelihatan, airnya nyampur. Yang sebelah sini kelihatannya warnanya biru, yang sebelah sini kelihatannya warnanya coklat. Di tengah-tengah seperti garis, tapi airnya nyampur, tapi kagak nyampur. Ya Allah yang memutuskan segala perkara, Ya Allah yang mengobati hati, melapangkan dada. Sebagaimana engkau pisahkan laut walaupun nyampur, gitu ya. Sebagaimana engkau pisahkan laut walaupun nyampur, antujironi min adzabis sa'ir, ya Allah hindarkan aku dari azab api neraka, wa min da'watis subur, dan dari teriakan penyesalan, wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah kubur. Kita ada di kubur nih, itu kan identik dengan nikmat dan fitnah, dengan nikmat dan azab. Kita ada di akhirat tuh identik dengan surga dan neraka. Ya Allah, sekalipun amal saya sedikit tuh, antara dosa sama pahala kayaknya nyampur tuh. Sebagaimana kau sudah campurkan air laut yang nempel tapi airnya bisa, ternyata di tengah-tengah lautan ada air tawar. Ya Allah, hindari aku dari azab kubur. Saya pernah ke Pulau Pangkal, tengah laut, sampai Pulau Pramuka. Ada air tawar di situ, di tengah laut. Tapi di kampung saya Pak, gali pompa asin Pak. Di kampung saya itu airnya agak asin. Maka ada sebuah ungkapan, mohon maaf ya, ada sebuah ungkapan pada kampung ini orang tua. Pokoknya air kalau dari jalan kereta ke sana itu bagus. Kalau di jalan kereta ke sono itu jelek. Bapak saya jalan kereta, dan kadang-kadang Pak hujan itu turun dari jalan kereta ke sana. Tanah Koja, Pondok Sambi, Amida hujan, kesananya kan hujan Pak. Itu omong orang dulu kadang-kadang ada benarnya juga nih kebiasaan. Nah, tapi ada juga yang bilang yang sono tergantung sama ibadah katanya sono. Lalu gimana termasuk bagus ya karena sudah suruh. Dan Allahumma ya Allah ma qasura anhu ra'i wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa 'addahu ahadan min 'ibadik aw khairi anta mu'ti ahadan min khaliq fa inni arghabu ilayka fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal 'alamin. Ya Allah, ma qasura alaihi ra'i, apa yang memang pendek, apa yang memang pendek pemikiranku, tangkapanku, wa dha'afa anhu amali, dan lemah amalku, wa lam tablughu niyyati, dan tidak sampai niatku, wa amniyati, dan cita-citaku, min khairin, dari kebaikan, wa 'addahu ahadan, yang kau janjikan kepada seseorang, min ibadik, dari hamba. Ya Allah, dari pendeknya cara pandang saya, ya Allah, dari lemahnya amal saya, kadang-kadang saya tidak mendapatkan apa yang kau janjikan. Misal begini, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau bahasa kita, lu kalau salat kata Allah pasti benar. Tapi kita salat masih tidak benar. Nah, saya Pak, kalau Bapak alhamdulillah kan, itu kan janji Allah. Siapapun yang sholat pasti benar, tanha anil fahsya wal munkar. Tapi berapa banyak di antara kita yang sholat juga, kalau orang sholat juga maksiat jalan terus. Artinya kita termasuk orang, kalau itu kita termasuk orang yang tidak mencapai apa yang Allah janjikan. Au khairu anta mu'tihi ahadan min khalqik, atau kebaikan yang memang engkau lah yang memberikannya. Kadang-kadang ada orang yang tanpa harus berusaha Allah kasih. Misalnya Nabi, misalnya wali, misalnya ada sesuatu yang Allah berikan kepada orang yang dalam tanda petik memang dipilih oleh Allah untuk diberikan. Maka kadang-kadang bahasa Rasulullah al-Mustafa, al-Mukhtar, orang yang dipilih. Yang dipilihkan tidak mengajukan proposal. Ada orang yang melamar pekerjaan, ada orang yang memang ditarik untuk dipekerjakan. Yang melamar pekerjaan kemudian diterima, itu khairan wa 'addahu ahadan, kebaikan yang kau janjikan.
Tapi ada orang-orang yang tidak pakai melamar, ini bagus nih, ditarik akhirnya itu khairan wa anta matihi ahad. Kau berikan kepada seseorang tanpa harus. Ya Allah, kadang-kadang saya tidak mendapatkan yang pertama, tidak juga mendapatkan yang kedua. Walaupun saya sudah berusaha, tapi usaha saya sangat lemah. Kemudian ini al-ghabu ilaika bihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Tapi tetap saja Allah, aku mengharapkan itu kepadamu dan aku mohon itu hanya kepadamu ya rabbal alamin. Sekalipun saya katakan, ya Allah, amal saya nggak sanggup untuk sampai kepada yang Engkau janjikan. Pemikiran saya tidak sanggup untuk mendapatkan apa yang Engkau berikan. Tapi Allah, tetap saya pengen itu. Saya pengen itu. Dan saya minta itu kepadamu, ya Rabbal Alamin. Nah, siapa sih yang kagak pengen dipuji oleh Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat baik? Belum. Tapi kita tetap pengen. Ibadah kita nggak mendukung itu, amal kita nggak mendukung itu. Tapi Allah, dengan kelemahan saya tetap ingin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapat petunjuk dan menunjuki. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kita sendiri hadin, tapi kita juga bisa jadi kita sendiri dapat petunjuk dan bisa menunjukkan orang lain. Paling kagak keluarga di rumah dapat manfaat kebaikan kita. Paling kagak. Ada anak, ada mantu, ada cucu, ada orang tua mungkin yang akhirnya mendapatkan petunjuk. Itu hadi muhtadi. Kadang-kadang ada orang hadi tapi tidak muhtadi, benar sendiri-diri. Orang lain gak bisa benar gara-gara dia sendiri-diri aja benernya. Wala dhalina mudillin. Jangan jadikan kami orang yang sesat. Udah begitu juga menyesatkan. Ada orang yang tersesat sendiri-diri, tapi ada orang yang sesat ngajak orang lain supaya ikut tersesat. Ini pengedar narkoba, ya. Dianya sesat, ngajak orang supaya tersesat. Caleg masuk nggak? Enggak ya? Enggak. Hah? Wala mudillin. Harapan li a'daika, ya Allah, jadikan kami orang yang mau berperang untuk musuh-musuhmu. Salaman li aulaika, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan keselamatan kepada wali-walimu. Nuhibbu bihubbikan nas. Kami mencintai manusia karena kami mencintaimu. Nuhibbu bihubbikan nas. Kita mencintai manusia karena berdasarkan kita cinta kepada Allah. Ada sebuah ungkapan dari Dr. Fakhrudin Faiz itu di sebuah media sosial, namanya akun filosof. Kata seksi jenak gitu dia. Kata seksi jenak. Kadang-kadang orang dalam beragama itu modusnya 3. Modus itu, ini kan negatif, udah pasti negatif. Modusnya 3. Ini kalau kita ngaji gak tasawuf nyambung itu sahabat, Pak. Yang pertama adalah merayu orang dengan surga. Yang kedua, nakut-nakutin orang sama neraka. Yang ketiga, memagari orang dengan dalil. Itu modus beragama. Akhirnya orang beragama pada level zuhir saja. Dia lupa satu hal, bahwa agama ini yang punya adalah Allah. Dia lupa dengan Allahnya, dia lupa dengan Tuhan. Akhirnya dia hidup dengan beragamanya dengan misalnya gini, Pak, saya juga di satu tempat saya sampaikan itu. Kalau Bapak sholat lalu ada anak kecil, Bapak sholat merasa terganggu, kan suka kesel, terus sama saya suka kesel. Pertanyaannya, ketika Bapak sholat ada anak kecil merasa terganggu, tidak ada anak kecil merasa tidak terganggu, yang sah yang mana? Dua-duanya. Oke. Ketika ada anak kecil merasa terganggu, tidak ada anak kecil merasa terganggu, yang diterima oleh Allah yang mana? Nah, jadi sebenarnya yang Bapak inginkan itu apa? Sahnya, diterimanya. Apa pengen ngomelin anak kecilnya, Pak?
Jangan-jangan nih Pak, ini jangan-jangan nih asumsi saya aja. Ketika bapak sholat ada anak kecil terganggu, kemudian kagak khusyuk, dia maafin sama Allah. Wajar dah, ya orang ada anak kecil, hamba saya tidak berdosa, dia gak khusyuk. Wajar, saya maklum, bisa juga gitu Allah. Tapi ketika tidak ada anak kecil, bapak masih kagak khusyuk, diomelin sama Allah. Udah diri-diri masih gak khusyuk Bang. Karena kita kadang-kadang pada level syariatnya luar biasa, tapi melupakan itu yang ada modus beragama. Jadi dirayu dengan surga, ditakut sama neraka, tapi lupa sama Allahnya yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha mengetahui, maha melihat, maha lembut, luar biasa. Nah, jadi doanya kalau di sini, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu yang mau memerangi musuhmu, dan aku bisa mencintai manusia disebabkan aku mencintai. Bukan bahasanya begini Imam Ghazali, nuhibbu bihubbikal muslimin, bukan nuhibbu bihubbikal nas. Ya Allah, kami mencintai manusia disebabkan mencintaimu, bukan kami mencintai orang muslim, bukan. Maka Allah mengatakan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Wa nu'ada bi adawatika man khalafaka min khalfik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mau memusuhi musuh-musuhmu terhadap orang-orang yang memang salah kepadamu, terhadap makhlukmu. Jadi kita marah sama orang bukan tapi karena menyalahi Allah. Allahumma hadza du'a wa 'alaika tuklan, ya Allah, inilah doa kami dan kami serahkan kepadamu. Wa hadzal juhdu 'alaika tuklan, kami bersungguh-sungguh dan pada kamulah yang bisa menerima. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Kau ya Allah dan kami akan kembali kepada. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tidak daya dan tidak upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha. Allahumma zal hablis syadid wal amrir rasyid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'i as-sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Ini apa ya? Kalau bahasa kita sajak, orang Arab bilang syajak. Syajak itu kata-kata yang ini sebenarnya landasannya Quran juga. Quran kan kadang-kadang ujungnya sama semua Pak. Wal fajar wa layalin 'ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qatamul ladzi hijar, sama semua ujungnya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar laqad khairun alfi syahr tanazzalu alaihim malaikatu, sama semua ujungnya. Kalau bahasa namanya syajak. Doa juga semacam itu. Ada doa. Yang Ghazali bilang Allahumma ya dzal habalis syadid, ya Allah yang memiliki tali yang sangat kuat, agama maksud. Wal amrul rasyid, ya Allah yang mempunyai segala perintah yang memang rasyid, cerdas, bagus, menunjuki. As'alukal amna, kumohon kepadamu supaya kami dalam keadaan aman yaumal wa'id, pada hari yang dijanjikan, hari kiamat. Wal jannata yaumal khulud, aku mohon juga untuk masuk ke surga pada hari di mana kekal orang di dalamnya. Ma'al muqarrabin asy-syuhud, bersama orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang dalam keadaan syahid. Ar-ruk'is sujud, orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud. Orang-orang yang al-mufina laka bil uhud, yang mentunaikan janji-janjimu. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Wa innaka taf'alu ma turid, karena engkau melakukan apapun yang engkau inginkan. Nah, kadang-kadang di doa-doa juga kita suka mendengar tuh ujungnya sama semua. Ujungnya kalau na semua, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, ada yang begitu. Saya pernah mendapatkan doa itu yang enak aja dibacanya, ujungnya tuh enak dibacanya, dan terjemahnya juga bagus, enaknya. Kalau paham itu udah nadanya oke, ini kita terbawa saja. Nah, kemudian subhana man ta'attafa bil izmi wa qala bihi, segala puji bagi Allah yang bersifat dengan keagungan dan menguasai dengan keagungan itu. Subhana man labisal majna wa takarrama bih, maha suci zat yang
diliputi oleh keagungan dan mulia dengan keagungan itu. Subhanaman, maha suci zat, la yanbaghi tasbih illa lahu, tidak pantas tasbih kecuali hanya untuknya. Subhana, maha suci, dzil fadlin ni'am wan ni'am, zat yang memiliki keutamaan dan nikmat. Subhana dzil judi wal karam, maha suci zat yang memiliki kemurahan dan kemuliaan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi, maha suci zat yang terperinci segala sesuatu berdasarkan ilmunya. Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku bercahaya fi qalbi, di hatiku, wa nuran fi qabri, dan cahaya di kuburanku, wa nuran fi sam'i, dan cahaya di telingaku pendengaranku, wa nuran fi basari, di penglihatanku, wa nuran fi syahri, di rambutku, wa nuran fi bashari, di kulitku, wa nuran fi lahmi, di dagingku, wa nuran fi dami, di darahku, wa nuran fi awami, di tulangku, wa nuran min baini yadayya, di depanku, wa nuran min khalfi, di belakangku, wa nuran an yamini, di kananku, wa nuran an shimali, di kiriku, wa nuran min fawqi, di atasku, wa nuran min tahti, di bawahku. Ya Allah, jadikan aku bercahaya. Dulu kita pernah baca di hikam itu, Allah memproklamirkan zatnya sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Surah An-Nur, maka nama surah An-Nur ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, konotasi cahaya itu adalah seperti lampu. Dia ada sinarnya, bermanfaat dan nggak silau kita melihatnya, dan kita tidak merasakan panas. Beda dengan sebut nar yang artinya api. Kalau api itu konotasinya membakar, memusnahkan. Allah itu nurun. Maka langit dan bumi itu ada disebabkan cahaya Allah. Kita ada disebabkan cahaya Allah. Kita adalah pantulan cahaya dari Allah. Maka saya pernah sampaikan dulu ketika seorang perempuan namanya Bazirah memuji Nabi Yusuf luar biasa. Ketika saya ulang, Pak, Bazirah itu zaman Nabi Yusuf orang perempuan kaya tapi sombong. Perempuan cantik, kaya, sombong. Walaupun nggak benar tapi pantas, Pak. Cakep, kaya, sombong, pantas, Pak. Jelek, miskin, sombong, injek, Pak. Nah, jadi ketika ada cerita tentang Yusuf yang perempuan pada motongin tangannya segala macam, dia mendengar begini, kayak apa sih Yusuf ini, jangan-jangan berita hoax doang nih, wah ini berita ini nggak benar ini. Jadi dia panggil Yusuf ke istananya, sampai depan istana, ditanya, Yusufnya keluar, kaget tengah-tengah pingsan, saking kagetnya melihat bagaimana tampangnya Nabi Yusuf. Ketika dia bangun, dia puji Yusuf setengah mati. Apa Yusuf? Cukup berzikir. Aku ini hanya pantulan cahaya dari sumber cahaya. Aku ini hanya pantulan cahaya dari sumber cahaya. Jadi kalau kita alokasikan dengan matahari yang siang-siang tidak dapat, itu pantulan matahari, bukan matahari. Bulan bersinar itu pantulan sinar matahari, bukan sinar bulannya. Nah, matahari saja yang menurut Allah ketika menyinari, berapa yang mendapat manfaat, berapa yang terang, berapa. Itu baru matahari yang juga makhluk Allah. Maka alam semesta dunia akhirat ini adalah cahaya dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bercahaya. Ini maksud cahaya adalah cahaya Allah. Di kubur saya, di hati saya, di tangan saya, di kepala saya, di rambut saya, di kaki saya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan saya. Supaya kita dibimbing oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kadang-kadang kita dapat ilmu dari orang yang kita kagak kenal. Kita dapat memahami dari orang yang kita kagak kenal, ketemu saat itu dan gak ketemu lagi. Itu boleh jadi Allah berikan kita cahaya di hadapan kita. Allah berikan cahaya di hadapan kita. Nah, kadang-kadang lagi baca buku, ketemuannya tuh, iya. Kadang-kadang tuh yang gak diduga-duga. Itu yang saya kadang-kadang cinta sama anak-anak di sekolah itu, saya Pak, ketika saya mohon maaf, bahasa Inggris saya lemah, sangat lemah bahasa Inggris saya. Itu saya bilang itu karena ujian lisannya itu sebenarnya bukan karena saya bisa, karena yang saya baca itu ini kayaknya ceritanya tentang ini gitu. Jadi kan kalau S2 ujian lisannya ini ada SOP bahasa Inggris, dibuka, baca gitu. Nah, kalau
Kalau bahasa Arab apa saya baca baru 2 baris juga kata dosennya cukup udah lulus. Sebab dia tahu Pak, ini bacaannya titik komanya lempeng. Mafhum, dipaham tuh. Bahasa Inggris Pak, saya bacanya belum bisa. Saya dibuka begitu tuh. Baca, saya baca. Ada nama-nama yang saya paham, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Tahkim, Domatul Jandar. Wah, ini mah perang sipil. Sejarah kemudian Islam. Saya baca banyak Pak, kagak ditahan. Terus rupanya dia tahu saya nggak paham itu. Dah, jadi coba diceritakan apa isinya. Saya cerita Pak, cerita bukan cerita yang saya baca, cerita sejarah yang saya paham. Ini perang sipil Pak, ini begini. Akhirnya kata dosennya apa? Bapak ini pasif ya bahasa Inggrisnya, memahami tapi nggak bisa mengucapkan. Lurus Pak. Itu kadang-kadang, iya ada saja. Padahal yang saya tahu itu cuma di situ ada Muawiyah bin Sufyan, ada Sayyidina Ali, ada Domatul Jandal, ada Tahkim. Oh ini cerita perang sipil ini. Kalau ditanya apa isinya Pak? Ya saya cerita tentang perang sipil, bukan cerita itu, bukan. Apa katanya? Bapak ini tolong dibaguskan lagi sebab ini pasif. Bapak paham tapi tidak bisa bacanya. Oh ya makasih. Saya lihat lurus Pak, walaupun B tapi lurus tadi begitu. Nah. Jadi kadang-kadang ada saja dalam tanda petik hal-hal yang tidak diduga. Andai kan dia buka di halaman lain Pak, setengah mati saya itu. Jadi ya kita minta kepada Allah karena Allah menurus sama wajib. Nah kemudian Allahumma ya Allah zidni nura, tambahkan kepadaku cahaya, wa atini nura, berikan kepadaku cahaya, wa a'zama nurin, sebagus-bagus cahaya, waj'alni nuran birahmatika ya arhamar rahimin, jadikan aku bercahaya karena rahmat-Mu ya Allah. Dan ini doa yang terakhir nih Pak, sampai sini doa. Maka saya bilang bisa 3 minggu kita bahas tentang doa saja. Ini doa-doa yang saya sampaikan kemarin itu kita baca, walaupun kita nggak hafal, paling tidak kita tahu intinya. Oh ada ya, boleh minta doa semacam itu. Saya pernah berdoa begini Pak, dikritik oleh guru saya. Allahumma aktir amwalana wa barik fima a'taitana linukhrija zakatal mal wa nahruja ila baitika. Ya Allah, perbanyak harta saya, berikan berkah apapun yang Kau berikan kepada saya, supaya saya bisa keluar zakat mal setiap tahun, supaya saya bisa mengunjungi tanah halal setiap tahun. Itu Jumat saya baca. Saya masih ingat sekali itu saya baca di Masjid Nurul Jannah jadi imam. Besok harinya ketemu guru saya, salah satu guru saya nggak sebut namanya. Boleh, ya Ustaz, emang boleh berdoa minta harta sama Allah yang banyak? Oh maaf, emang boleh dia. Ya saya bilang, saya bilang ujungnya saya pengen zakat harta. Kalau saya pengen zakat harta, maka yang diperbanyak adalah hartanya. Maka saya minta pada zat yang maha kaya, itu logika saya. Tapi kayaknya saya pernah menemukan hadis doa itu di Sahih Bukhari. Ternyata guru saya kalau doain orang nikah selesai di mahbus itu kalau dia bilang Allahumma aktir auladahuma wa malahuma. Ya Allah, ini pengantin banyakin anaknya, banyakin rizkinya. Saya ngeri juga tuh Kiai baca doa itu, takutnya diterima yang pertama doang Pak. Banyakin anaknya, banyakin rizkinya. Kata Allah anaknya aja rizkinya nggak usah. Itu kita khawatir. Anak juga rizki. Jadi dia baca. Jadi guru saya bilang begitu, dia bilang, salah satu guru saya, emang boleh mulai minta harta sama Allah? Saya bilang, Allah itu kan wal ghani, Allah memperoleh zat yang maha kaya. Saya pengen satu saat saya jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan zakat harta. Saya pengen supaya saya bisa ziarah ke Rasul tiap tahun, maka saya minta sama Allah. Dia bilang ya kalau logikanya semacam itu ya nggak apa-apa. Nah, yang saya khawatir nanti dia bilang urusan dunianya lebih besar. Maka kita ujungnya linukhrija zakatal mal wa linahruja ila baitika. Pokoknya minta apa itu Pak sampai maha kuasa. Minta apa saja, jangan dibatasi. Dulu ya Bapak suka atau tidak suka begitu ya. Saya dulu waktu masih zaman-zaman dalam tanda petik kita masih zaman-zaman dulu ya Pak. Ustaz Yusuf Mansur itu pernah ada orang, boleh enggak Kiai kita minta doa supaya kita bisa pergi haji keluarga? Kata Kiai Yusuf Mansur, Anda tuh membatasi zat Allah yang maha luas, rezeki yang maha luas. Kenapa minta sekeluarga, sekampung? Kenapa dibatasi? Ya Allah, saya mau pergi haji sekeluarga. Kenapa pakai sekeluarga? Sementara Allah Ar-Razzaq maha kaya.
Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Jangan hanya minta sama keluarga, Anda egois begitu. Ya Allah, sekampung, Surabaya pergi haji semua. Tahu siapa yang mengurusi kamu? Nah, bahasanya gitu bahasanya. Jangan. Saya juga ingat ketika Rasulullah SAW ngomelin Arab Badui yang masuk ke masjid tiba-tiba kencing kan. Sahabat kemudian ingin mencegahnya, kata Rasul, "Dakku, biarin, jangan kencing, biarin." Karena dia nggak tahu bahwa ini masjid nggak boleh dikencingin. Waktu itu masjidnya masih pasir Pak, jadi kalau kencing airnya masuk ke dalam. Kalau sekarang mah ada ya, kalau dikejar-kejar merbot Pak. Nah, akhirnya kata Nabi, ambilkan air dalam ember, kemudian tuangkan di bekas kencingnya, karena ini pasir jadi ya bersih. Nah, selesai, itu Arab Badui marah banget sama sahabat Nabi, tapi demen sama Nabi. Ketika sembahyang baca doa begitu, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa wala ghaira ahadan abada wa ghaira ahadin abada. Ya Allah, sayangi saya dan Muhammad, yang lain jangan ya Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana abada. Ya Allah, sayangi saya dan Muhammad, yang lain gak usah ya Allah. Nabi dengar, kata Nabi, Bang, Anda membatasi rahmat Allah yang maha luas. Masa gua doang yang disayang enak kagak, gimana sih? Jadi jangan dibatasi, minta saja apapun yang kita ingin minta. Jangan membatasi. Allah SWT dia maha kaya. Faidah faragta minad doa, kalau Anda sudah selesai baca doa apapun sambil nunggu azan subuh, fala tashtaqil, jangan menyibukkan diri ila waqtil fardhi sampai subuh illa bifikrin, kecuali dengan berpikir yang positif, muhasabah ya kalau bahasa kita. Wa tasbihin, atau baca tasbih, au qiraati Qur'anin, atau baca Quran, au ghairi zalika, atau lain-lain, katahmidin wastighfarin, seperti baca alhamdulillah maupun istighfar. Kalau kata orang dulu mah tasbih, lu pegang tasbih, ya jangan ngobrol dah, apa yang lu baca. Kalau kata orang dulu, sambil nunggu sampai azan subuh. Ini kan kita ulangi deh ya, kita diajarin ini sama Imam Ghazali, kalau mau naik maraqil ubudiyah, ya kita punya bidayatul hidayah, ini kita mulai dengan hidayah Allah. Bangun sebelum subuh, cara mandinya, cara tayamumnya, jalan ke masjidnya, masuk ke masjidnya, sholat tahiyatul masjidnya, baca doa, masih belum subuh juga, ambil tasbih, atau ambillah Quran, atau ambillah, atau kalau Yasin yang di Majmu' Syarif, terserah mau baca apa. Jangan disibukkan dengan yang lain-lain, jangan disibukkan sama ngobrol-ngobrol. Saya pernah diomelin di Masjidil Haram Pak. Jadi ketika kita nungguin subuh itu megang tasbih, ada teman dari Indonesia yang satu travel, tasnya sama. Akhirnya ngobrol tuh, dari mana Pak? Gitu kan biasa gitu. Karena tasnya sama. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Oh, kok bisa sama ya? Ya berarti ada. Itu orang Arab di samping itu lagi sembahyang, kemudian ngomong, itu Ka'bah, jangan ngobrol. Ini Quran, tasbih bilang, lu melin saya. Saya bilang, kalau adanya di Rawa ya, gua ngerti seperti itu. Maka itu sih udah paham. Saya enam. Udah. Cuma ini orang yang dari daerah ini, ya sekali lagi kan semua orang berbeda-beda. Sampai pakai bahasa berapa duit Pak di Jakarta? Biasa pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Omel. Emang betul Pak. Dari sebelum subuh menjelang subuh diistilah dengan hal-hal yang bermanfaat, ibadah, jangan disibukkan dengan yang lain. Kamaru ya Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana meriwayatkan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, man qala, siapa orang yang membaca sabihata yaumil jumu'ati di pagi hari Jumat, qabla salatil ghadati, sebelum subuh, astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, samarat 3 kali. Kemudian ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan ampunkan dosanya, walau kana min sabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. Sebelum subuh baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum subuh. Tapi kalau kita baca di alas Imam Nawawi, subuh kita maghrib isya baca la ilaha illallah sebanyak 10 kali.
Itu sebelum sanidrit lahu, kakinya masih begini Pak. Ini kalau di Al-Ghazali Nawawi. Man qala, siapa orang yang baca warijlahu dan kakinya sanid masih begini, la ilaha wa syarikalah 10 kali maghrib atau isya, maka dipastikan masuk surga. Itu kalau di kitab Al-Azkari Nawawi. Sama baca Allahumma ajirni minan nar, kita baca maghrib dan isya 7 kali. Jadi kita, atas saya bilang kenapa orang-orang tua kita itu kalau dulu masih begini nih. Nanti kalau udah Allahumma anta salam baru diputar tuh. Karena tadi memang hadisnya begitu di Al-Azkari Nawawi. Hadisnya begitu, masih begitu. Nah, jadi kalau saya juga itu protes Pak, sangat apa sih Allahumma anta salam? Ternyata emang ada rujukannya. Masih sah begitu, masih begini. Sampai kepada Allahumma anta salam minka salam. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya tentang amalan-amalan yang kita baca sebelum adzan subuh. Sebagaimana biasa yang ada perlu didiskusikan lebih lanjut di bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan yang dicontohkan sepertinya jauh banget di awal-awal. Nah, namun demikian, saya ada pertanyaan, seandainya ya, ini kan dicontohkan, seandainya ada contoh hadis yang dia harus baca ini, apakah hadis itu dibaca lagi dulu baru doanya Al-Ghazali atau cukup Al-Ghazali aja, karena Al-Ghazali kan isinya kelihatan indah banget. Ya. Dan kalau kita menilai narasinya, ya saya mengandai-andai kayaknya sedikit orang yang bisa meniru. Tapi kalau kita mau meniru narasi yang mirip-mirip dan yang mudah diingat, itu adalah kalau tidak salah doanya Abu Nawas. Ya Tuhanku, aku nggak pantas pada, ya kan? Gitu. Nah, apakah doa yang semacam begini bisa kita pakai juga? Karena ini lebih mudah dan lebih meresap dalam diri kita. Ya. Juga memperhatikan contoh-contoh demikian. Ini kan sepertinya orang juga boleh dong, seperti bermunajat, dia mencurahkan segala macam isi hatinya kepada Allah yang dilapisi dengan doa dia. Tapi ini dia memanfaatkan waktu sebelum subuh itu. Jadi tempatnya adalah di situ yang dia manfaatkan dengan berdoa. Itu satu A. Satu B-nya ini biar agak, ini kan majelis ilmu kan, ya kan, biar agak bervariasi sedikit begini Ustaz. Saya pernah dengar di Quran tuh zaman udah lama sih, tapi kayaknya cuma satu-satunya itu nasihat untuk mereka yang sudah berkeluarga, bahwa dia bilang istri-istrimu itu adalah ladang-ladangmu. Kamu boleh datangi mereka dari mana yang kamu suka, ya kan? Jadi bisa diartikan bahwa ini boleh gaya bebas, gaya batu. Ini ilmunya yang lagi mau ditanya, bukan prakteknya, bukan, jadi ilmunya. Jadi konotasinya dalam ini saya perhatikan ya. Allah itu kan sering bilang istri-istrimu, ya kan? Kalau nggak salah di beberapa ayat bilang selalu istri-istrimu. Nah, apakah mereka yang hanya punya istri aja itu sebenarnya seperti ingkar ayat? Kan ada orang bilang ingkar sunnah nih, sunnahnya begini lu nggak jalanin, ya? Seperti kalau lu nggak married, lu nggak kawin, lu ingkar sunnah. Nah, kalau ayat ini bilang selalu
istri-istrimu, itu kan asumsinya bahwa banyak nih Allah pasti maksudnya banyak hamba-hambanya yang punya istri-istri gitu. Nah kalau kita nggak sampai ke situ, apakah kita berarti ingkar atau kurang memahami ayat ini? Saya mulai terprovokasi. Jadi itu pertanyaan 1B1. Ya ini ilmunya mas, ilmunya. Itu betul ya saya. Bukan provokasi. Jadi 1B2-nya itu adalah begini Ustaz. Di agama lain itu diatur cara berhubungan suami istri. Jadi kalau nggak salah di agama Hindu itu ada namanya kitab Kama Sutra. Ya, yang ini udah pernah baca, saya belum. Kalau baca nggak nonton iya kayaknya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita yang bukan ini kan sudah jadi pengetahuan kita maksudnya. Apakah kita yang muslim ini boleh juga mempelajari itu? Demikian pertanyaan saya Ustaz, kalau ada hal-hal yang agak kurang ajar dan mohon maaf, ini betul-betul ilmu yang didapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, jangankan sumbernya dari Imam Al-Ghazali, jangankan sumbernya dari ulama yang lain, kayak tadi Abu Nawas Ilahilas. Sumbernya dari Nabi saja masih dalam tanda petik ulama bilang boleh Anda pakai yang mana saja yang Anda bisa. Bisa doa iftitah, ada juga bilang doa istiftah, itu beragam. Ada Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baina wa baina khataya. Bahkan ada bacaan yang subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kata Imam Nawawi, digabung lebih bagus, dipilih salah satu lebih bagus. Anda silakan mau pilih yang mana. Jadi urusan doa itu yang betul tadi. Yang penting kita sebelum subuh itu diisi dengan doa. Imam Ghazali menawarkan kalau saya doanya ini, silahkan Anda kalau mau gitu. Atau doa yang seirama dengan doa Imam Ghazali walaupun beda teks, silahkan saja. Nah, jadi ini kalau ngikutin Imam Ghazali berat, emang berat. Dari awalnya kita nggak juga berat. Pokoknya Pak kalau ngomongin ilmu tasawuf dari awal saya sampaikan kita bisa memahami, tapi memang ketika aplikasinya memang agak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran menyebut istri-istri itu masuk semua, yang istri satu dan istri banyak. Sebab kalau Quran menyebut istrinya satu, nanti bertabrakan dengan ayat lain. Bangkehu ma'qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang Anda suka 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau takut adil satu saja. Maka kalau ini ada 2, 3, 4 kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu tuh. Dari nisa'ukum harthul lakum fa'tu hartakum al-jawliya. Lihat kalimatnya. Nisa'ukum istri-istrimu, harthul lakum adalah ladang. Ini Pak, kalau dalam bahasa Arab ini ada yang aneh ini. Hars nisa itu jamak Pak. Niswatun satu perempuan, nisa'un banyak perempuan. Tapi kata harsun itu mufrad satu. Istri-istrimu adalah ladang, bukan ladang-ladangmu, bukan. Nah, jadi istri-istrimu adalah ladangmu, bukan ladang-ladangmu. Nanti kalau ladang-ladangmu bisa sekali 4 langsung itu, sekali 3. Intinya tetap disebut banyak, satu masuk, disebut satu digugat nanti. Nah, itu dari segi bahasanya. Bukunya ada Pak. Saya pernah baca namanya Qurratul Uyun.
Di pesantren dipelajari itu. Qurratul Uyun itu di sana ada bagaimana cara hubungan suami istri. Detail Pak. Saking detailnya waktu kita baca itu pada nyengir aja gitu. Sampai mohon maaf sekali lagi ya kalau doa-doanya udah biasa Pak. Sampai dalam tanda petik, begitu dalam tanda petik ketika dimulai itu mohon maaf sekali, mohon maaf. Jangan langsung diarahkan, tapi taruhlah di mulutnya lalu diturun naikkan di mulutnya. Sampai ke situ diajarkan. Bahkan kalau di kitab Bujairi itu tuh ada salahnya tuh di bawah itu saya pernah baca itu, yaitu bagaimana ada Pak. Nanti habis baca kitab ini kita baca kitab itu. Jadi Ustaz ya, apakah karena yang Ustaz sampaikan ini mungkin sebagian besar dari jamaah baru dengar, wah kan kitab itu ada kan? Sebab itu Bapak nggak dipelajari juga udah pada bisa. Maksud saya, kenapa Kama Sutra lebih terkenal? Apakah karena Islam terlalu menganggap tabu masalah ini sehingga kitab ini kelihatannya silent gitu. Silent itu sunyi. Ya, kalau Kama Sutra kan memang mereka demonstrate, dia invite people. Orang boleh orang boleh nih lihat nih kitab bukan ini lu di mana gitu kalau caranya gitu kan. Iya. Nah, rupanya Islam punya kitab itu setelah apa nih? 70 tahun kemudian baru saya dengar. 70 tahun loh, saya baru dengar. Ada kitabnya, ada. Iya. Nah, kenapa tidak itu dimasyarakatkan? Apakah karena tabu? Dan kita sering mendengar kalau ini tabu. Karena sesuatu hal itu tidak dijelaskan bahwa ini ilmunya, bukan prakteknya yang enak ditonton, bukan. Jadi mungkin kalau ada kitabnya boleh pinjam, benar-benar bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Diterjemahkan kitabnya judulnya Mahligai Cinta. Kita terjemahnya Mahligai Cinta, tapi kita bahasnya Qurratul Uyun. Oh, Mahligai Cinta. Iya, itu ada Pak di situ. Saya pernah baca, saya pernah ajarkan gitu ya. Tapi sekali lagi itu harus orang-orang yang sudah nikah atau yang akan nikah. Kalau diajarkan sama sekali kalau anak-anak SMA, anak-anak kuliah khawatir. Itu dia. Begini kalau di Islam itu kan. Dulu kan saya pernah sampaikan ada hari cuci tangan sedunia. Coba. Hari cuci tangan sedunia. Di Islam Pak, kalau usah pakai diajarin itu cuci tangan. Islam ada wudhunya. Nah, tapi dunia bikin hari cuci tangan sedunia. Hari ibu, ngapain ada hari ibu? Di Islam udah ada ummuka. Jadi justru yang lain itu merasa itu lebih hebat, tapi sebenarnya ya ngapain juga gitu, udah ada sih, ya kayak gitu tuh. Sama urusan seks juga begitu. Bahasanya nggak usah pakai diajarin udah pada bisa. Cuma kalau mau lebih sempurna caranya ada gitu. Bukan diselet, bukan karena tidak begitu dibutuhkan. Orang nggak pakai ilmu aja lancar. Nah, kagak baca aja anaknya 10 Pak. Kalau dibaca lebih bahaya. Nah, lampunya mati aja kelihatan gimana coba? Jadi kalau sebenarnya sebelum munculnya Kamasud segala macam, ya ada bahasa kan terjemahan bisa hukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum, itu terjemahnya kaifa syi'tum. Silakan Anda garap sawahmu sesuai dengan cara Anda. Nah, cara-cara kita kan berbeda. Itu tadi ada yang lebih suka dengan gaya batu, ada yang lebih suka dengan gaya terlentang kalau berenang, ada yang gaya dada, ada yang gaya kupu-kupu, Pak. Ada yang udah kelam aja, kelam ada Pak, gaya batu. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang sebenarnya ya penting atau penting ya. Penting atau tidak penting juga, suka atau penting udah pada bisa. Mungkin masalahnya kalau Islam lebih membatasi. Haji Dedek ini beliau ilmunya luar biasa nih. Jadi perlu dikurang juga. Yang pernah main kemana aja tuh?
Enggak. Tadi kan kenapa Islam tidak membuka itu? Kalau pandangan saya, ketika kita bicara Islam itu adalah lebih membatasi, karena ketika Kama Sutra atau apapun juga dibaca secara luas, anak kecil pun baca, Pak. Jadi ini mungkin khawatir. Jadi betul ketika kitab-kitab itu, ya saya memang Haji Ahmad gak pernah tanya saya, mas saya sih bahasa ini. Kalau tanya udah saya jelasin, mungkin dia gak bertanya lagi. Terima kasih Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira begitu memang. Jadi sekali lagi memang itu khawatir nanti kalau di kayak Kama Sutra anak kecil segala macam, maka karena di mereka ada seksualitas gitu kan. Karena memang ilmunya udah dapat duluan sebelum waktunya. Itu juga mungkin yang dikhawatirkan, bahasanya ikhtiyat, itu kehati-hatian. Tapi kalau dunia pesantren saya kira sangat-sangat familiar dengan kita. Nah, saya kira cukup ya. Mohon maaf, minta izin minggu besok kita libur dulu. Saya tak libur, bapak-bapak yang libur Senin subuh. mohon izin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rahmatan sa'iha wa lisanan dzakira wa qalban syakira. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن جوع لا يشبع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبا ورمضان بصحة وعافية وسعة رزق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.